Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Salam kasih dari kami, tim konsep. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, sesuai dengan jadwal dan program yang kita telah laksanakan setiap minggu, pada saat ini kita akan memulai diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-7 dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Dan yang akan membawakan ringkasan dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Matias Tani. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih banyak Tuhan boleh tuntun kami semua. Dan pada malam hari ini kami akan sama-sama belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-7. Dan pada saat ini kami memohon urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua, secara khusus hamba Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang akan memaparkan materi pelajaran sekolah sahabat, meringkaskannya, sehingga dengan demikian Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, pemikiran yang dangkal ini dapat kami memahami oleh karena tuntunan Roh. Dan Tuhan juga berkati sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti pada saat ini, biarlah Roh Tuhan juga menuntun, sehingga diskusi kami malam ini boleh berkenan di hati Tuhan, dan Roh yang sama menolong kami menghidupkan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan pengharapan kami, mohon bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias. Saat ini kita akan memberikan waktu kepada Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan ringkasan sebelum kita akan sama-sama diskusi. Bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook tayangan ini, jika ada pertanyaan terkait materi atau terkait pelajaran sekolah sahabat malam hari ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti kami akan bacakan dan kami akan diskusikan di forum ini. Dan mari kita persiapkan hati kita, dan untuk saat ini saya berikan waktu untuk Pendeta Jimmy Huta Barat memberikan ringkasan dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Shombing yang sudah memberikan waktu ini bagi kami untuk mempresentasikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7 pada minggu ini. Saya mau share screen, apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Pendeta? Oke, kasih Pendeta. Sebagai judul daripada pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan baik via Facebook Live, juga nanti di-upload ke YouTube, judulnya adalah Hukum dan Kasih Karunia. Ya, hukum dan kasih karunia. Apa itu hukum? Itulah yang Tuhan perintahkan ya bagi manusia, dan kasih karunia itulah anugerah Tuhan bagi manusia. Baik, kita akan mendalami pelajaran ini dari hari ke hari. Kita akan lihat ringkasannya. Di Sabtu petang, tanggal 6 November, ayat hafalan terdapat dalam Galatia 2 ayat 21. Saya bacakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, dikatakan sekali lagi, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Artinya menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Dari ayat ini kita menyimpulkan bahwa tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita ini bila mana kita melakukan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Itulah hukum-hukum yang ada di dalam 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di mana di dalam itu ada 5 hukum, hukum upacara, hukum sipil, hukum moral, hukum kesehatan, dan hukum tentang makanan ya. Nah, itu ada beberapa hukum di sana. Hukum Taurat. Nah, tidak ada dikatakan tadi kebenaran oleh karena
hukum Taurat itu, tapi oleh karena kematian Yesus Kristus. Baik, dalam pelajaran ini Paulus tidak menolak kasih karunia karena tidak ada kebenaran oleh hukum Taurat. Namun kematian Kristuslah yang menjamin manusia supaya selamat. Ya. Tema hukum dan kasih karunia menjadi tema penting dalam seluruh apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab, hukum dan kasih karunia itulah sebenarnya menjadi pokok utama. Ya, ada kasih karunia, ada juga hukum yang Tuhan berikan supaya manusia itu lakukan. Termasuk juga dalam kitab Ulangan. Hukum adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah. Hukum Allah menjadi standar penghakiman. Nah, standar penghakiman. Kenapa? Karena kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Itu ada di dalam Wahyu pasal 20 ya. Jadi dari mana Tuhan mengambil suatu kesimpulan bahwa seorang itu selamat atau tidak? Nah, ada hukum yang mengatur itu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari konsekuensi dosa hanya oleh kasih karunia Yesus saja ya, hanya oleh karena kasih karunia Yesus saja manusia itu memperoleh keselamatan untuk lepas dari kematian kekal. Manusia selamat hanya oleh karena kasih karunia, bukan menuruti hukum Allah. Nah, ini statement yang paling mendasar ya. Manusia hanya dapat selamat oleh karena kasih karunia, bukan oleh menurut daripada hukum Allah. Baik, kita ke hari Minggu 7 November. Hukum di surga. Ayatnya Yeskiel 28 dan Roma 7. Apakah di surga ada hukum? Iya, tentu saja ada hukum. Bagaimana membuktikan bahwa di surga ada hukum? Pertama, hukum Allah adalah pantulan karakter Allah yang suci, kudus, benar, dan adil. Para malaikat ya. Jadi yang pertama sekali bahwa hukum Tuhan itu adalah suci, benar, dan itu dipantulkan dari sifat Allah itu sendiri. Ya, sifat Allah itu benar, adil, kudus. Disitulah penghuni sorga melihat bahwa ada hukum di sana, ya, ada, yaitu Allah itu sendiri dalam karakternya. Para malaikat di surga yang kedua diciptakan dengan kebebasan memilih. Mereka adalah makhluk yang bermoral. Ya. Jadi ada diberikan kuasa untuk memilih di surga itu. Terus sebabnya ada Lucifer yang jatuh dalam dosa ya. Pusat dari kebebasan itu adalah kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat pada kasih. Pusat dari kebebasan moral itu adalah hukum moral. Jadi sudah diberikan kebebasan. Nah sekarang tergantung makhluk itu menggunakan kebebasan memilih itu seperti apa. Kalau Lucifer, dia menggunakannya dengan memilih yang tidak baik, sehingga jatuh ke dalam dosa. Baik, hari Senin, hukum dalam kitab Ulangan. Ulangan 4 ayat 44, itu sebagai ayatnya. Baik, di sini kita bacakan selanjutnya ya. Pembacaan kitab Ulangan menunjukkan betapa pentingnya hukum itu bagi orang Israel. Jadi setiap kali dibacakan kitab Ulangan ini bahwa sebenarnya hukum yang Tuhan sudah tuliskan itu sangat penting bagi Israel. Di kitab Keluaran ada 10 hukum, di kitab Ulangan diulangi lagi 10 hukum. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau menyampaikan suatu ketetapan yang tidak berubah, dan itu harus menjadi penting bagi umatnya. Di mana hukum itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam konteks ini ya. Sesungguhnya Israel tidak layak menerima pemberian kasih karunia Tuhan, namun Allah memberikannya. Itulah sebabnya sebagai respon dari kasih Allah itu, manusia harus melakukan penurutan terhadap hukumnya. Jadi bukan karena manusia agar selamat sehingga menuruti hukum, tapi karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang luar biasa, ya, anugerah keselamatan, maka manusia harus merespon itu dengan
menuruti hukum Tuhan. Baik. Hukum itu masih sama dalam setiap zaman ya. Dengan zaman sekarang pun, zaman sekarang masih juga berlaku hukum itu. Itulah sebabnya ada kita jangan mencuri ya, masih berlaku. Coba kita saling mencuri sekarang, wah sudah kacau ya dunia ini. Nah, kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan manusia. Baik, hari Selasa 9 November, Let of Luck. Ayatnya Ulangan 10. Kasih Allah kepada Israel sangat luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, let of luck, supaya baik keadaanmu. Tuhan mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus memelihara hal-hal tentang ketetapan dan hukum Tuhan, agar keadaan bangsa itu tetap baik. Nah, supaya apa? Supaya baik keadaannya. Jadi marilah engkau melakukan atau memelihara ketetapan dan hukumnya. Itulah yang Tuhan sampaikan bagi Israel. Berarti kalau tidak dilakukan atau tidak dipelihara, bisa-bisa kehidupan itu tidak lagi baik. Ya. Coba dari antara kita melakukan yang tidak sesuai dengan ketetapan dan hukum Tuhan. Wah, bisa-bisa apa? Keadaan kita itu sudah tidak baik. Bisa-bisa kita sudah jatuh ke dalam jurang kebinasaan dosa. Allah sang pencipta manusia tahu persis apa yang terbaik bagi ciptaannya itu. Dan Tuhan juga tahu bagaimana supaya manusia itu baik keadaannya. Hidupnya bagus, ya, tentram, damai, aman. Sehingga Tuhan memberikan hukum bagi manusia. Supaya keadaan manusia itu bisa lebih baik ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, semakin merosot di dalam kemanusiaannya. Ya. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi harus diberikan hukum untuk membuat manusia itu bisa tetap baik keadaannya. Jadi Tuhan mengetahui apa yang bagus untuk kita lakukan, apa yang baik, benar. Jangan sampai kita merasa bahwa ini nggak tepat yang Tuhan buat ini. Lalu kita mencoba seperti Tuhan jadinya untuk mengatur diri kita sendiri dengan membuat hukum yang bisa kita lakukan atau memilah-milah hukum yang Tuhan sudah buat bagi kita ya. Nah, ini tidak benar. Baik, Rabu, seorang budak di Mesir. Berulang kali Israel diingatkan akan tangan Tuhan yang kuat dalam menyelamatkan mereka. Jadi di kisah daripada Musa ya, selalu diingatkan ketika bangsa Israel itu dalam perjalanan kemana saja mereka, diingatkan bahwa tangan Tuhan yang kuatlah yang menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Itu merupakan suatu pengingat bangsa ini sepanjang zaman kehidupan mereka, turun-temurun sampai anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Allah lah yang melepaskan mereka. Nenek moyang mereka dari sejak dulu, ya walaupun sudah tidak ada lagi waktu sekarang sudah generasi yang baru ya, tapi mereka selalu diingatkan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Musa mengulangi perintah hari Sabat sebagai hari ke-7 dan bahkan memberikan penekanan tambahan atasnya. Nah, uniknya, mari kita lihat di pelajaran hari Rabu ini ya. Tidak hanya sebagai hari istirahat hari Sabat itu, tapi Musa juga menambahkan penekanan bahwa hari Sabat itu adalah hari untuk memperingati akan penebusan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ini poin yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari Rabu, ya, di mana bukan hanya berhenti, tapi juga Tuhan Allah Israel itu juga adalah Tuhan yang menebus mereka. Dan begitu juga kita yang hidup di zaman sekarang. Setiap orang di dalam keluarga, baik anak-anak, ya, keluarga yang ada di rumah, ataupun hewan yang dimiliki, harus beristirahat pada sepanjang hari Sabat itu. Nah, ini tentu sudah familiar sekali dengan kita. Inilah ringkasan hari Rabu, kita masuk ke hari Kamis, bukan karena kebenaranmu. Ulangan 9 ayat 1-6, bukan karena kebenaran manusia
tetapi karena imanlah manusia itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi memiliki iman. Apa itu iman? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka manusia itu dibenarkan. Apa itu pembenaran oleh iman? Itulah pekerjaan Tuhan. Ya, pembenaran oleh iman, walaupun dari manusia iman itu, tapi itu juga adalah pekerjaan Tuhan juga. Ya. Jadi artinya kita ini hidup di dunia ini memang betul-betul hanya oleh belas kasihan Tuhan, itu saja. Ya. Tidak karena usaha kita sendiri, tidak karena kita memiliki effort atau usaha untuk membuat kita dibenarkan, bahkan juga untuk membuat kita diselamatkan, tapi murni karena Tuhan yang berikan. Dalam pekerjaan Tuhan, manusia yang tadinya lemah, sekarang menjadi berdaya dan memakai kebenaran Kristus. Apalagi ketika manusia itu berdosa, teman-teman, sahabat-sahabat konsepnya, tidak ada hal yang bisa kita buat supaya kita bisa selamat, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Manusia sangat tidak sebanding dengan Tuhan, kalau mau kita bandingkan, ya, tidak bisa sebanding. Tuhan itu adalah penebus di salib, Dia penyelamat kita. Sedangkan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan diri kita sendiri. Hanya karena Tuhan saja. Tuhan akan tetap memberikan keselamatan itu kepada manusia, ya, oleh karena keselamatan itu sendiri adalah perjanjian kekal Allah. Jadi tetap diberikan, walaupun manusia itu berdosa, tapi tetap diberikan keselamatan. Nah, nanti masalah dia selamat atau tidak di surga, itu adalah urusan Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, Lucifer memberontak terhadap hukum Allah di surga, di mana dia dibuai dengan rasa ingin seperti Allah di dalam Yesaya pasal 14 ya, dan juga Yeskiel, dia ingin sama seperti Allah. Lucifer melakukan berbagai macam tipu muslihat untuk membuat hukum Allah itu menjadi tidak berarti di hadapan pencipta yang lain. Dia berusaha untuk membawa pikiran sepertiga daripada malaikat yang ikut dengan dia, memberikan satu kesimpulan atas hukum Allah itu bahwa itu tidak benar. Pencipta pastilah akan selalu lebih besar dari ciptaannya. Demikian pula Allah akan selalu lebih besar daripada manusia. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Tidak ada segala sesuatu dimanapun yang bisa terjadi kecuali Tuhan yang jadikan. Kasih karunia sudah diberikan kepada kita dalam salib Yesus, dan sebagaimana balasan yang Tuhan sudah berikan itu, Dia ingin supaya kita takut akan Dia, kita berpegang selalu kepadanya, dan juga kepada perintahnya. Apa itu perintah? Itulah yang terdapat dalam 10 hukum yang sudah dituliskan oleh Musa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator untuk membawa ke dalam diskusi. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Barat untuk ringkasan yang sudah disampaikan. Saya percaya walaupun kita berusaha mempersingkat ya, atau meringkas pelajaran ini, tapi semua pesan-pesan ya kurang lebih sudah disampaikan di sana dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-7 ini mengenai hukum dan kasih karunia. Sekali lagi bagi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat supaya nanti kita boleh diskusikan bersama di forum ini. Baik, ada satu pertanyaan untuk kita diskusikan pada saat ini. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 13 dikatakan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita menekankan supaya baik keadaan. Apa maksud supaya baik keadaanmu di sini? Karena banyak juga orang-orang yang tidak menuruti hukum, tetapi punya keadaan yang baik. Ya. Artinya
Ya mereka mungkin punya kekayaan atau punya kesenangan. Bahkan ada juga orang-orang yang menurut hukum tapi harus mengalami penderitaan. Lalu kira-kira apa maksud dari ayat ini? Dan beberapa kali ditekankan sepertinya dalam kitab Ulangan, kalau kita menuruti hukum, Tuhan katakan supaya baik keadaan. Apa maksud supaya baik keadaanmu di sini? Saya mau ke Pendeta Jimmy terlebih dahulu, lalu mungkin nanti Pendeta Dwi memberikan tanggapan. Setelah Pendeta Jimmy. Silakan Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih ya. Jadi ada di sini supaya baik keadaanmu. Bagaimana supaya baik? Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, itulah hukum Tuhan tadi. Ada orang menganggap bahwa saya kan baik sekali, bahkan luar biasa baik, ya. Walau tidak melakukan ketetapan Tuhan. Nah, baik seperti apa yang dimaksudkan? Ya, apakah baik menurut pemandangan kita atau si orang itu, manusia itu, atau baik menurut Tuhan? Nah, ini ada perbedaannya. Nah, baik menurut Tuhan adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan itu, itulah baik bagi Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu, Tuhan anggap baik, lalu Tuhan memang buat baik keadaan kita ya. Sebagaimana janji-janji Tuhan tadi, keselamatan akan diberikan kepada manusia itu, dan dia bisa menjalani kehidupan ini dengan berbahagia. Ya, walaupun bukan karena memegang atau menurut hukum itu dia selamat, tapi dia menjalani kehidupan ini dengan merasa sukacita, damai, tentram, aman, merasa bahwa Tuhan selalu dekat dengan dia, ya, tidak pernah merasa kekurangan. Ya. Bagaimana yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Oh, kalau mereka menyembah Allah lain, itu ada di dalam ketetapan dan perintah Tuhan kan? Jangan ada pada patung atau jangan menyembah Allah lain. Kalau mereka berpaling, nah keadaan mereka nggak baik. Mereka akan dibunuh musuh, kehidupan mereka akan melarat, menderita. Tetapi coba mereka menyembah Tuhan Allah yang benar, semesta alam pencipta mereka. Maka keadaan mereka memang baik, baik secara jasmani dan juga rohani. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, jadi kalau saya sedikit simpulkan ya, bahwa supaya baik keadaan itu juga terkait kedamaian dalam diri ya. Tidak hanya sekedar sesuatu yang kelihatan atau terkait kekayaan, materi, dan sebagainya. Oke, dari Pendeta Dwi, ada mungkin tambahan yang lain, silakan. Ya, mungkin sebelum menjawab, mungkin pertanyaannya agak sedikit saya balik. Apakah benar orang-orang yang tidak menurut Tuhan itu dia memiliki kehidupan yang betul-betul baik? Ya, jadi sebagai contoh demikian, dikatakan bahwa berdasarkan penelitian, rokok itu tidak sehat. Ya, itu sudah diakui sebagai sebuah kebenaran dalam dunia medis maupun dalam hal yang lainnya. Nah, ada orang yang merokok, tapi dia belum kena kanker. Ya, apakah itu bisa dikatakan bahwa merokok itu tidak berefek negatif bagi kehidupannya? Nah, jangan-jangan itu hanya menunggu waktu saja. Ya, itu hanya menunggu waktu saja bahwa keadaannya akan ada efek daripada merokok itu. Demikian juga penurutan terhadap hukum Tuhan pasti akan ada efeknya. Ya, dan efeknya seringkali itu dalam bentuk yang jangka panjang, yang bisa sakit. Sebagai contoh misalnya Abraham, dia tidak sabar menunggu anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu, kemudian dia menikahi budaknya. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi masalah dalam keluarganya, dan sampai sekarang keturunan besar daripada kedua anaknya itu tidak akur. Ya, ada efek yang sampai ribuan tahun karena pelanggaran daripada Abraham dan istrinya. Nah, jadi tetap ada efeknya.
Jadi baik yang dimaksud di sini apa sih? Ya baik dalam bentuk keadaan kita betul-betul baik. Pada saat kita hidup sehat, ya kemungkinan besar kita akan memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup sehat. Ketika kita menuruti hukum-hukum mengenai ketertiban dan moral, akhirnya kita punya masyarakat yang betul-betul menuruti seluruh hukum Tuhan, misalnya satu komunitas, akhirnya apa? Hidup kita damai, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang mengingini, tidak ada yang berzina, tidak ada yang ini. Akhirnya apa? Keadaan masyarakat itu menjadi baik. Begitu. Jadi baik dalam arti yang luas, ketika itu berkaitan dengan hukum kesehatan, itu berkaitan dengan fisik, ketika itu moral, itu secara pribadi dia juga akan terbebas dari beberapa masalah, dan secara komunitas itu akan menjadi komunitas yang baik ketika hukum moral itu ditinggikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, ya, saya dapat beberapa poin juga ya dari sini, bahwa bagaimana supaya baik keadaanmu itu bukan hanya dalam jangka waktu pada saat mereka menurut saja, tetapi ini terkait juga dampak yang jangka panjang gitu ya. Oke, baik. Saya mau ke Sir Pardosi atau Pendeta Pardosi. Bagaimana Pendeta menanggapi pertanyaan ini? Supaya baik keadaanmu. Apa kira-kira makna dari kalimat ini? Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Jiming Barat, dan juga saya menyapa sahabat saudara-saudara yang senang untuk mengikuti pembahasan ini dalam program di Facebook dan juga di YouTube ya. Salam jumpa kembali. Terima kasih saudara-saudara sudah hadir mengikuti pembahasan ini. Rencana Tuhan bagi manusia adalah mendatangkan kebaikan bagi manusia. Makanya waktu kata dari hari ke hari ketika manusia bumi ini diciptakan ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan katakan tov. Ya. Tov itu baik. Nanti di hari ke-6 untuk menutup, maka Tuhan katakan meot tov. Sungguh amat baik. Nah, kata tov itu juga yang dipakai dalam pertanyaan di pelajaran sekolah sahabat kita, ya khususnya hari yang ke Selasa ya, hari Selasa ya, yaitu letov lak, ya, supaya baik keadaan. Jadi baik yang dimaksudkan Tuhan ini ya memang baik seperti waktu penciptaan itu yang tidak ada dosa. Bayangkan sudah menurut firman Tuhan aja masih belum baik gara-gara ada dosa kan, apalagi nggak menurut, tambah parah lagi saudara-saudara. Ya. Menurut saja masih ada masalah karena dosa, apalagi kalau nggak menurut. Jadi ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jika engkau menuruti firman perintah hukum Tuhan itu, maka keadaanmu akan baik. Ya, baiknya itu merujuk kepada awal rencana Tuhan kalau manusia itu hidup selama-lamanya tanpa dosa. Maka hidup manusia itu akan baik. Seperti Tuhan katakan, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama, hari yang kedua, selalu ditutup dengan apa? Yang diciptakan itu baik adanya. Yang ke-6, hari ke-6, sungguh amat baik. Jadi baik itu ya utuh dia. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohani. Ya itu akan baik-baik semua. Tetapi mengapa menjadi sudah berusaha pun kita menuruti perintah Tuhan, masih ada kehidupan kita yang kurang baik? Ya karena ada setan itu, ada dosa. Ayub itu kan hidupnya baik-baik saja, saudara. Namun setan ikut-ikutan. Sehingga hidup Ayub itu menjadi susah. Tapi setelah persoalan antara setan dengan Ayub itu selesai, maka hidup Ayub itu dipulihkan lagi menjadi baik. Betul ya? Dipulihkan lagi menjadi baik. Jadi memang itu tujuan Tuhan. Agar hidup manusia itu baik-baik. Dalam hukum negara saja, kalau kita menuruti hukum negara Indonesia ini kan pasti hidup kita baik-baik, ya kan? Baik-baik. Namun
Sudah baik-baik kita berjalan di trotoar, ada saja bisa ketabrak mobil dan mati gitu loh. Padahal kita ini sudah baik-baik berjalan di trotoar. Trotoar itu tempat orang berjalan kaki. Tapi ada pengemudi yang mabuk sehingga menabrak pejalan kaki di trotoar. Lalu saya katakan apa? Bagaimana ya, sudah baik-baik jalan di trotoar kok bisa ketabrak mati juga ini kawan gitu. Lah bayangkanlah kalau saudara jalan di tengah jalan, apa nggak tambah parah? Ya, cobalah jalan di tengah jalan gitu ya. Apa nggak tambah parah saudara? Ya begitu ya. Jadi memahaminya begitu saja ya. Jadi dari awal memang Tuhan itu memberikan atau menginginkan yang apa? Yang baik bagi manusia. Ya. Tapi ada setan mengganggunya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Cardosi. Jadi kata baik di sini sama dengan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ya. Dan kenapa ketika ada orang-orang pun yang sudah menurut tapi tetap ya mungkin terkena sedikit musibah, penderitaan atau sejenisnya, ya mungkin ya seperti tadi bilang itu terkait setan dan dosa yang sudah masuk ke dalam dunia kita ini. Baik, saya menyapa sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya melihat ada satu pertanyaan dari kolom komentar kita di Facebook. Saya baca dari Saudara Woldi. Ya, saya ucapkan selamat malam, Saudara, karena Saudara menyaksikan tayangan ini dan kami tetap mengundang Saudara dari malam ke malam tetap menyaksikan tayangan yang kami lakukan pada minggu demi minggu ya. Ada pertanyaan dikatakan, selamat malam para pendeta. Terima kasih kepada materi Pendeta Jimmy. Sementara tadi ada disebutkan bahwa penurutan kepada hukum itu tidak menyelamatkan. Jika demikian, apa fungsi sebenarnya dari hukum tersebut? Ya, jadi saya pikir sudah sangat jelas pertanyaannya, bahwa tadi ada disebutkan penurutan itu tidak menyelamatkan. Jika demikian, apa fungsi sebenarnya dari hukum tersebut? Silakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik ya, jadi hukum itu tidak menyelamatkan. Memang benar ya, yang menyelamatkan adalah oleh kasih karunia Allah. Bahkan itu jelas sekali di dalam ayat inti kita ya, di mana sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi tidak ada kebenaran, bahkan keselamatan oleh karena hukum, mau hukum apapun itu. Tapi hanya oleh karena kasih karunia Allah, melalui Yesus yang sudah mati, maka kita memperoleh keselamatan. Nah, dengan demikian, apa fungsi hukum? Oh, kita sudah selamat, Tuhan sudah selamatkan oleh karena kematian Yesus. Nah, disinilah sering sekali manusia gagal memahami ya, bahwa tadi sudah saya katakan, penurutan itu adalah respons dari seseorang yang sudah diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kita. Nah, iman itu pun sendiri adalah karunia Tuhan juga ya. Jadi hukum itu penting untuk dilakukan. Itulah sebabnya diulang-ulang setiap zaman turun-temurun di dalam bangsa Israel. Ya, supaya dilakukan respon oleh karena Allah sudah mengasihi, oleh karena Allah sudah menyelamatkanmu dari bangsa-bangsa yang ingin mencelakakan kamu, oleh karena dosamu, tapi Tuhan berikan kesempatan lagi. Nah, ini perlu direnungkan di dalam kehidupan manusia dengan melakukan hukum. Ya, melakukan perintah Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa, ketika Tuhan sudah menyelamatkan, maka saya juga sebagai orang yang sudah diselamatkan ini harus menghargai keselamatan Tuhan itu dengan melakukan perintahnya itu. Coba kalau ugal-ugalannya atau tetap melakukan kehidupan yang bebas, sepertinya kita tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Nah, itu yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Kita kan sudah
selamatkan. Mari kita bebas, makan semuanya. Tidak usah mengikuti perintah Tuhan. Nah, kebebasan seperti apa ini yang sedang dilakukan? Ya, jadi tetap itu menjadi hal yang penting sebagai respon orang yang sudah diselamatkan, fungsi hukum itu. Terima kasih. Baik. Saya mau ke Pendeta Adrian menanggapi pertanyaan yang sama. Apa fungsi hukum? Apa fungsi hukum sebenarnya? Kalau misalnya dikatakan bahwa hukum tidak menyelamatkan. Baik, terima kasih. Apa fungsi hukum? Kalau saya katakan fungsi hukum itu adalah cermin. Jadi kalau kita contohkan mau pergi ke gereja, acara atau apapun, kalau kita mau kemana-mana kan biasanya bercermin dulu supaya kita tahu kesalahan saya di mana. Nah, tapi ingat, yang menyelamatkan adalah siapa? Tuhan. Kasih karunia Tuhan lah yang menyelamatkan kita. Sedangkan hukum itu adalah cermin. Kira-kira apakah saya ini sudah ada perubahan, ada pertobatan dalam hidup saya? Nah, itu kita harus lihat dari apa? Cermin itu. Nah, kasih karunia Tuhan itu kan diberikan secara cuma-cuma, diberikan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Contoh ini ada hakim. Kita ini udah buat salah, udah berdosa, udah jahat. Lalu kita dihadapkan kepada seorang hakim. Lalu hakim ini dia katakan, karena saya mengasihi engkau, maka saya ampuni kau. Ya, saya berikan kasih karunia kepada kau. Nah, karena saya sudah diampuni dan saya tidak dihukum, maka saya sebagai seorang yang sudah diampuni itu seharusnya apa? Ya, saya harusnya ya berubahlah, tahu diri lah. Ya kan saya harus tahu diri, masa kita sudah diberikan kasih karunia, ya tidak jadi dihukum, ya terus masih kita mau melawan-melawan, kan berarti nggak tahu diri. Nah ini kan seringkali ya, saya mau katakan kita sebagai umat Tuhan ini harus tahu diri, ya harus tahu diri kita ini sudah diselamatkan, sudah dikasih berkat, dikasih sukacita, tapi kadang-kala kita tidak apa, tahu diri, kita tidak sadar bahwa apa kita ini harus apa menurut kepada Tuhan. Jadi seperti Pendeta Jimmy tadi sudah katakan, kenapa saya harus melakukan akan hukum Taurat? Oleh karena itu adalah respon saya terhadap kasih karunia Tuhan kepada saya. Sama seperti suami dan istri. Ya. Kenapa saya harus menurut? Saya mungkin istri harus tunduk kepada suami, harus menurut. Ya karena itulah bentuk kasihnya dia kepada siapa? Sang suami sebagai kepala rumah tangga. Begitupun juga dengan apa suami yang mengasihi apa? Istrinya. Kalau dia katakan saya mengasihi istrinya, ya, berarti saya juga apa harus melakukan dengan apa? Kasih. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa kata atau kalimat penting tadi bahwa penurutan hukum adalah respons kita kepada Tuhan. Hukum ini layaknya sebuah cermin untuk mengetahui keadaan kita dan agar kita pun memperbaiki keadaan kita, ya. Bertobat dan meninggalkan dosa dan sebagainya. Saya lihat di kolom chat juga ada beberapa yang memberikan tanggapan bahwa supaya dosa terlihat sebagai dosa, untuk standar moral yang paling awal, menuruti firman Tuhan untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima. Lalu ada juga dikatakan hukum sebagai pelindung bagi manusia dan menolong untuk memperbaiki moral. Jadi ada beberapa tambahan-tambahan terkait fungsi hukum. Ya, jadi ketika hukum tidak menyelamatkan atau menuruti hukum tidak menyelamatkan kita dari dosa, bukan berarti hukum itu tidak berfungsi sama sekali atau penurutan itu tidak dilakukan sama sekali. Oke. Baik, bagaimana Pendeta Pardosi? Saya mau langsung ke Sir. Ada kira-kira tambahan lain, Sir? Sebelum ada dosa, hukum itu sudah ada. Sebelum ada rencana keselamatan, hukum itu sudah ada. Jadi jangan dibuat seperti ini. Hukum itu dibuat supaya ada rencana keselamatan. Dengan demikian, orang harus menuruti hukum supaya selamat. Tidak. Hukum itu sudah ada sebelum dosa. Hukum itu sudah ada di sorga. Nah, di sorga tidak ada dosa, tidak membutuhkan rencana keselamatan.
para malaikat itu tetap harus menuruti hukum. Betul. Sehingga ketika Lucifer menolak hukum Tuhan itu, maka dia jatuh dalam dosa. Kan begitu. Jadi malaikat-malaikat itu di sorga menurut hukum bukan supaya mereka selamat. Bukan. Karena mereka sudah berada dalam kekekalan itu. Maka mereka harus menurut hukum. Ketika malaikat-malaikat di sorga tidak menurut hukum, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana dengan manusia? Tadi saya katakan bahwa sebelum diciptakan manusia itu, hukum sudah ada. Itulah hukum alam semesta, hukum universal, hukum sorgawi itu sudah ada. Ketika manusia diciptakan, hukum sudah ada juga. Betul? Hukum sudah ada. Itulah yang ditulis dalam hati dan pikiran manusia, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semua pohon boleh dimakan buahnya, hanya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Sudah ada hukum. Apakah waktu itu manusia membutuhkan keselamatan? Tidak, manusia itu sudah ada dalam keselamatan. Karena mereka itu hidup kekal. Mereka tidak butuh penebus. Karena mereka hidup kekal, saudara. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, apakah hukum tetap ada? Hukum tetap ada. Lalu apakah sekarang kita akan mau berkata bahwa manusia itu harus menurut hukum supaya selamat? Tidak. Sebagaimana hukum itu sudah ada sebelum dosa. Sebagaimana hukum itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Sebagaimana hukum itu sudah ada waktu manusia diciptakan. Dan sebagaimana hukum itu sudah ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka hukum itu fungsinya tetap sama. Yaitu menunjukkan, mengatur kehidupan apa? Manusia. Jadi, kalau saya sudah menerima Yesus Kristus, berarti saya sudah masuk kembali ke dalam keselamatan secara rohani. Maka saya akan menurut hukum lagi sama seperti Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tetap harus menurut hukum. Ya, jadi jangan kita pernah berpikir nanti di sorga itu bebas merdeka, tidak ada hukum. Tidak bisa. Karena hukum itu sudah ada di sorga sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia dijadikan. Hukum itu sudah ada. Karena Allah itu adalah Allah yang berperaturan. Allah itu adalah Allah yang mempunyai karakter. Karakter Allah itu dinyatakan di hukum Allah itu sendiri. Jadi kenapa saya harus menuruti hukum? Karena saya sudah berada di dalam apa? Keselamatan. Itulah keselamatan secara rohani ketika seseorang menerima Yesus sebagai apa? Juru selamat pribadi. Baik, terima kasih Pendeta Perdosi. Jadi hukum itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa ya. Jadi bukan karena manusia jatuh dalam dosa lalu hukum itu diberikan. Jadi kita harus merubah pola pikir atau dasar pemikiran kita mengenai hukum dan kasih karunia. Baik, apakah kita masih ada waktu? Saya pikir kita coba satu pertanyaan lagi ya, masih ada kira-kira 10 menit lagi. Saya memilih dari beberapa pertanyaan yang masuk ini. Ya, bagaimana dengan orang yang lebih fokus kepada hukum daripada kepada yang memberikan hukum, yaitu Tuhan? Jadi mungkin kalau saya baca pertanyaan ini, anggapannya ada orang yang ya fokusnya kepada hukumnya atau mungkin kepada ya formalitas penurutan ya, artinya hukum-hukumnya saja tetapi tidak kepada Tuhannya. Bagaimana? Apakah ketika kita menuruti hukum ini harus kita fokus kepada Tuhan atau hanya kepada hukumnya? Kira-kira begitulah. Pendeta Jimmy, ada tanggapan? Ya, baik. Jadi ketika kita lebih fokus kepada hukum daripada Tuhan itu sendiri ya, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk sempurna dalam melakukan hukum. Nah, ini berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena bagaimanapun kerasnya usaha kita untuk menurut hukum Tuhan ini akan selalu gagal. Ya, setan akan selalu mencobai kita supaya kita jatuh dalam kesempurnaan menurut hukum. Dan ini
sangat sulit untuk kita lakukan kecuali Tuhan yang tetap bersama dengan kita. Tetapi walaupun seperti itu, ya tetap kita bisa jatuh ya. Kadang-kadang kan pilihan kita di dalam menjalani kehidupan ini sering salah, ya kan? Sering mengikuti apa yang setan mau. Maka kalau kita fokus kepada hukum, ya nggak ada kita yang bisa menjadi sempurna untuk hukum, dalam hukum ini. Jadi kita fokuslah kepada si pemberi hukum, yaitu Tuhan itu, dalam kasih karunia yang sudah diberikannya itu, ya. Walaupun kita jatuh dalam usaha kita untuk tetap setia dalam menurut hukum Tuhan, kekekalan Tuhan, mari kita kembali menyerahkan kekurangan kita kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang menyempurnakan kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Saya mau ke Pendeta Maropa Pastorus. Ada tanggapan, Pendeta? Baik, dalam penerusan hukum tentu kita harus menyadari hukum itu sendiri diberikan oleh Tuhan pada manusia. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kepada manusia, tentu dalam penurutan kita fokusnya haruslah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita akan menyimpang dari fungsi dan rencana Tuhan dalam memberikan hukum itu kepada manusia. Oleh sebab itu, kepada kita harus memiliki satu pemahaman yang benar bahwa ketika kita mentaati hukum, ya, bukan menjadi satu dasar agar kita selamat, melainkan satu bukti bahwa kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan telah berikan. Nah, dengan cara itulah, maka kita pun akan semakin bertumbuh dan dimampukan Tuhan untuk melakukan hukum yang Tuhan telah berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau langsung ke Pendeta Pardosi. Bagaimana, Sir? Apakah salah kalau kita menuruti hukum, ya fokusnya sama hukumnya aja gitu. Artinya mungkin ya kita tidak fokus kepada Tuhan, kita berusaha sempurna menuruti hukum, berusaha semampu kita untuk menuruti hukum. Itu seperti apa kira-kira, Sir? Jadi ini adalah kelompok orang yang tidak tahu diri namanya. Contohnya ini, saya kasih sama Pendeta Muda Abigail mobil gitu ya. Jadi Pendeta Muda Abigail ini lebih meninggikan mobil yang saya kasih daripada saya yang kasih mobil. Ini namanya makhluk nggak tahu diri namanya itu. Harusnya saudara itu cium tangan sama saya karena saya yang kasih mobil. Lah kenapa Anda cium-cium itu mobil? Ya, bagaimana? Pernah saudara dikasih seseorang lalu saudara justru mencium-cium itu benda yang dikasih, bukan mencium tangan orang yang memberi saudara benda itu. Harusnya kan saudara mencium tangan orang yang kasih benda sama saudara itu, ya kan? Sebagai ucapan apa? Penghormatan, terima kasih. Betul enggak? Ya kan? Nah, jadi kalau saudara lebih fokus kepada hukumnya sehingga saudara mengikuti hukum itu sampai titik komanya tidak lupa, lalu saudara itu justru melupakan si pemberi hukum, nah ini namanya orang yang nggak tahu diri gitu. Saya diberi nafas oleh Tuhan, tapi saya melupakan Tuhan. Ini kan orang nggak tahu diri. Dia fokus kepada nafasnya, tapi melupakan si pemberi nafas. Tidak bisa, saudara. Hukum itu benda mati. Tulisan-tulisan. Mengapa juga kita justru menghormati hukum itu dan mengabaikan si pemberi hukum? Hukum itu pantulan karakter Tuhan. Nah, bagaimana kita mengabaikan yang aslinya? Kan hukum itu pantulan karakter Tuhan. Tapi justru kita mengabaikan yang asli, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi, sehebat apapun saudara berfokus kepada hukum, itu tidaklah benar. Karena hukum itu benda mati. Nanti jangan-jangan saudara bikin 10 loh batu di rumah, 2 loh batu di rumah, disembah-sembah tiap malam. Ya, itu sudah menjadi sangatlah salah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mendapatkan beberapa poin di sini ya. Jadi memang kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, si pemberi hukum itu. Ya.
dibandingkan kita hanya ya berusaha semampu kita menjadi pribadi yang baik dari mata kita dengan menuruti hukum tanpa mendekatkan diri kita secara pribadi ya, secara keseluruhan diri kita ini kepada Tuhan si pemberi hukum itu sendiri. Jadi ya inilah kira-kira beberapa tanggapan dan masukan terkait pertanyaan yang terakhir. Baik, kita sangat bersyukur, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan pada saat ini dapat membantu kita untuk lebih memahami pelajaran sekolah sahabat kita terkait hukum dan kasih karunia. Saya akan masuk ke closing statement untuk mengakhiri diskusi kita dari Pendeta Jimmy pertama lalu kepada Pendeta Fardosi. Silakan Pendeta Jimmy. Terima kasih ya sebagai closing statement dari saya. Ya, hiduplah di dalam Tuhan. Mengapa hidup dalam Tuhan? Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan kasih karunia-Nya. Maka kalau kita di luar dari kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Hiduplah dalam Tuhan dengan cara kita hidupkan juga kehidupan yang berkaitan dengan hukum Tuhan. Ya. Sama seperti tadi, hukum itu adalah sifat Allah sendiri, maka ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita hidupkan juga sifat-sifat Allah itu. Ya, karakter Allah itu seperti apa? Oh, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, dan itu terdapat dalam hukum itu sendiri. Ya, dan kita akan bersukacita dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam hukum-Nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pendeta Fardosi, silakan. Baik, jadi saya kasih saja gambarannya ya. Awalnya kan manusia itu hidup kekal, tidak ada dosa. Manusia itu tidak membutuhkan keselamatan karena manusia itu hidup kekal. Di dalam hidup kekal itu hukum Tuhan sudah ada. Lalu manusia itu melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan, sehingga manusia itu membutuhkan apa? Keselamatan. Karena hukum itu sudah dilanggar, maka untuk manusia itu bisa selamat kembali hidup kekal, bukan karena menurut hukum, karena hukumnya sudah dilanggar. Jadi bagaimana supaya manusia itu bisa mendapatkan hidup kekal? Maka surga menawarkan keselamatan melalui siapa? Yesus Kristus. Dan ketika manusia itu sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, maka di sana kembali dituntut untuk menuruti apa? Hukum Tuhan. Ya. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka itu tidak butuh keselamatan, mereka itu belum jatuh dalam dosa, apakah mereka tidak dituntut untuk menurut hukum? Dituntut menurut hukum. Dituntut. Karena tidak menurutlah maka mereka jatuh dalam dosa. Seandainya Adam dan Hawa itu tetap menurut, maka tidak ada yang namanya manusia jatuh dalam dosa. Jadi kasih karunia itu adalah solusi oleh karena manusia sudah melanggar hukum. Itulah kasih karunia. Dan manusia yang sudah menerima kasih karunia itu dituntut oleh Tuhan dengan dasar kasih kepada Allah dan sesama manusia untuk menuruti apa? Hukum Tuhan. Terima kasih banyak. Baik, kita puji nama Tuhan untuk berkat yang kita sudah terima pada malam hari ini. Saya pribadi merasa terberkati dengan pelajaran ini. Walaupun mungkin ini bukan pelajaran yang pertama kita membahas mengenai hukum dan kasih karunia ya. Jadi ini kembali diingatkan kembali bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Bukan kita yang menghasilkan keselamatan itu sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang Pendeta Jimmy katakan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan secara pribadi dari hari ke hari. Saya menyapa saudara-saudara yang menyaksikan tayangan dari Facebook. Ada Pendeta Ray Peter Lin dari Malaysia. Selamat malam Pendeta. Ada juga Bapak Letus Tarung Anggraha yang terus setia menyaksikan tayangan ini. Ada juga saudari atau Ibu Rusniati Sinuraya, ya. Selamat malam. Dan tadi yang bertanya juga Saudara Woldi. Jadi saya menyapa saudara-saudara sekalian
Semoga di waktu dan kesempatan yang lain kita semua tetap sama-sama memberikan waktu untuk belajar firman Tuhan dan kita terus bertumbuh dalam iman dan kerohanian kita kepada Tuhan. Saya mengundang bagi Pendeta Adrian untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami sudah belajar akan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah pelajaran ini tidak terlalu begitu saja, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Kami tetap mengundang sehabis tayangan ini kita akan diskusi Alkitab dengan tema dan judul yang sama dari tema kita sepanjang bulan ini, yaitu ucapan berbahagia dari khotbah Yesus. Mari kita sama-sama menyediakan waktu kita untuk belajar Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.